Jadi kemarin Ibu terangkan pewarisan sifat sedikit. Sekarang masuk ke bab 1. Sistem reproduksi pada manusia, nanti yang kita pelajari ini ya, peta konsepnya. Di sini jadi ada dari wanita dan pria, sistem reproduksi manusianya. Jadi nanti yang kita pelajari ini peta konsepnya. Kalian bisa lihat. Nah ini pada bab pertama ini Ibu akan runtutkan ini ya, ini untuk materi nanti ujian tengah semester. Sistem reproduksi pada manusia. Kalian perhatikan, nanti soal-soalnya akan Ibu ambilkan di sini untuk latihannya. Jadi kayak kemarin ya, kalau yang dengarkan Zoom, insya Allah bisa ya. Tapi kalau yang tidak itu jawabannya kok agak menyimpang. Jadi untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Nah ini sistem reproduksi pada pria itu berbeda dengan wanita. Nah, apa perbedaannya? Kemudian apa saja fungsi dari alat ini ya, kelamin jantan dan betina. Kemudian bagaimana proses terbentuknya janin. Terus mengapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi. Nah ini sistem reproduksi pria. Di sini organ penyusunnya. Jadi organ penyusunnya ini ada testis, kemudian ada skrotum. Nah, di sini ini sering ya, yang sering keluar ini. Jadi testis, skrotum, kemudian vas deferens ini sering. Nah, ini akan Ibu kasih soal pada nomor 1. Nomor 1 kalian tulis dulu. Sudah? Apa fungsi? 1 yang mana, Bu? Soal, latihan soal untuk Bentar. Untuk PR nanti kalian tulis soalnya. Nanti kalian bisa jawab. Bentar, Bu. Sudah? Bentar, belum. Sebentar, Bu. Ketelisot buku-buku. Sebentar. Hah? Aja, sebentar dulu. Oh ya sudah. Ya, Bu. Sudah? Apa tugasnya? 1. 1. Apa fungsi? Apa fungsi? Ya. Testis. Hah? Apa fungsi testis? Iya. Terus koma. Vas deferens. Pasar diferensia itu toh, Bu? Dah? Ditulis saja langsung. Apa fungsi testis?
Phase difference. Testis berfungsi apa ini? Menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Fast difference, terus? Sudah, langsung dijawab. Kalau fast difference, fungsinya apa? Menyalurkan sperma ke kantong sperma. Satu, dua. Saya. Uji bentar, Bu. PPKM berasa di ini. Iya, Bu. Pondok. Ampun nggih. Hei, boy. Orang jadi negeri wae. Yang setengah sedang tiga itu. Ini sudah perhatikan ini ayo coba perhatikan. Jadi Ayo perhatikan. Ayo Selomita. Oh ngono. Nek nggonku kan pegadaian. Pegadaian kok mah aku ngono tak kira ki ya nek pegadaian kok. Coba. Sudah? Ya, ini sekarang pada wanita. Udah, ayo Bu lanjut. Pada wanita itu terdapat sepasang ovarium, ya. Nih. Jadi ovarium. Biar Bu. Ulangi, Bu. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi menghasilkan ovum atau sel telur. Oh. Kemudian setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopi atau oviduk, ya. Kemudian kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi atau disebut vagina. Nah ini ya. Jadi di sini ada ovariumnya. Ini ada salurannya ke sini. Ini namanya tuba falopi atau oviduk, ya. Nah terus ini tuh rahim atau uterus. Nah di pinggirnya ini ada endometrium. Kemudian di sini serviks itu leher rahim, kemudian vagina. Nah ini terjadinya ini ya pembuahan di sini di oviduk atau tuba falopi ini jadi ke sini, kemudian nanti bertemunya itu sperma dan akuarium tuh di sini, di tuba falopi ini ke sini atau ini ke sini. Nah, sekarang soalnya apa fungsi ovarium? Apa fungsi ovarium? Udah, mau gitu tak, Bu? Gimana?
Soalnya apa fungsi ovarium gitu toh Bu? Ya. Apa fungsi ovarium? Terus nomor 3, ovarium mempunyai saluran telur disebut ovarium mempunyai saluran telur disebut ya, setiap ovarium itu mempunyai saluran telur disebut apa? Ini no. Soalnya ditulis dulu. Ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopi. Tuba falopi atau oviduk ini loh. Ini kan ovariumnya. Ya, ini ovarium. Ini ovarium. Nah, di sini ovarium ini mempunyai salurannya ini. Nih, menuju ke uterus. Ini namanya tuba falopi atau oviduk. Nih. Jadi ovarium mempunyai saluran telur. Nih ya, salurannya disebut tuba falopi atau oviduk. Soalnya ini ovarium mempunyai saluran telur yang disebut nih. Sudah? Lanjut Bu. Saya ya. Kalian perhatikan baik-baik. Jadi bentuknya ya. Uterus atau rahim tuh ini. Nanti kalau di soal bentuknya kok kayak kupu-kupu kesetrum gitu. Nih perhatikan dulu. Kalau di soal kadang nanti tunjukkan ini gambar apa. Nah, ini ya. Jadi rahim tuh ini dari sini ke sini. Ini rahim. Nih, ke sini ini rahim. Nih. Atau disebut uterus. Terus ini nanti mengalir ke sini. Ini tadi apa namanya? Tuba falopi atau Tuba falopi atau oviduk. Oviduk. Oh iya, oviduk apa oviduk apa. Menuju ke ovarium. Nih. Ini ke sini. Kemudian di sini ada leher. Leher rahim itu disebut cervix. Ini leher rahimnya. Nah, yang di sini vagina. Ini gambar ini ya. Alat reproduksi pada perempuan. Nah, sekarang kalau ininya sudah ya. Bagaimana fungsi-fungsinya nah ini? Fertilisasi atau pembuahan. Proses fertilisasi atau pembuahan. Jadi ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Ya. Jadi di tadi, nih, ini ovarium,
ovumnya matang ini akan berjalan dari sini. Ini lewat tuba fallopi atau fujuk menuju ke uterus di sini. Nih. Kanan dan kiri. Terus kemudian proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Nah, ini soal lanjutnya. Soalnya nomor 4 ya. Ovulasi adalah soal nomor 4. Ovulasi adalah proses pelepasan ovum dari ovarium. Ya, disebut ini. Lanjut. Lanjut. Kemudian dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba fallopi, ovum akan dibuai oleh sperma. Nah, proses pembuahan ovum oleh sperma ini disebut fertilisasi atau pembuahan. Jadi di sini. Jadi kalau ini keluar ovumnya, kalau bertemu dengan sperma di sini, itu namanya pembuahan atau fertilisasi. Terus soal lanjutnya. Nih, tadi terjadi pembuahan ya. Nih, kemudian di sini pada pembuahan ini proses ya. Nih, yang sering keluar tuh ini adanya ini ya plasenta. Jadi plasenta itu pelindung ya. Jadi dia untuk melindungi tali pusar ya, namanya tali ari-ari dulu. Terus ini kantong kuning telur. Kemudian amnion. Amnion itu biar bayi itu kalau di dalam kandungan itu ini ya tidak mudah ini loh terjeduk. Terus ada tariannya. Jadi terlindungi, amnion itu untuk melindungi pada kandungan, pada bayi di dalam kandungan. Bayi di dalam rahim kandungan. juga bisa terjeduk ya Bu ya? Ya kalau terbentur itu kan bahaya. Nah itu pelindungnya itu. Terbentur perutnya misalnya kena bangku atau kena ini apa, pas naik motor mungkin jatuh. Nah itu. Terus soal lanjutnya. Ini pertumbuhannya ya. Nanti kalau ada yang kecil ke besar-besar berarti pertumbuhan. Tapi kalau ada yang ini apa besar ke anak-anak itu perkembangbiakan. Nah ini. Sekarang siklus head. Jadi siklus head itu di pinggirnya ini di
rahim itu ada perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim. Jadi di sini ada endometrium penebalan ya. Itu bila terjadinya pada siklus haid. Nah, sekarang ini jelaskan soal nomor berapa? Jelaskan. Sudah? Jelaskan proses. Proses siklus haid. Jadi ini minggu pertama. Ini lapisan rahim luruh ya dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Kemudian pada minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali. Persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Kemudian pada minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Jadi telur dapat dibuai dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur atau oviduk atau tuba fallopi. Kemudian pada minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telah dibuai, jadi akan tertanam ya di rahim, jadi menempel atau namanya implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika tidak dibuai, maka telur tersebut akan meluruh keluar ya, sebagai darah haid. Jadi siklus haid berlangsung hingga ya, orang yang selama haid biasanya antara umur 40 sampai 50 tahun. Nah, di sini sekarang soalnya yang nomor 5. 5. Jelaskan sudah jelaskan proses siklus haid pada minggu keempat. Ya, berarti di sini minggu keempat. Jadi telur mencapai rahim. Kalau dibuai maka akan tertanam implantasi di dinding rahim. Tapi kalau tidak, maka dia akan keluar jadi darah haid. Nih di sini. Jawabannya pada minggu keempat. Nah, jadi ini ya, pada minggu pertama lapisan rahim itu luruh tuh keluar ya, jadi dari rahimnya itu akan keluar sebagai ini ya darah haid itu. Kemudian pada minggu kedua, diingat lapisan rahimnya akan menebal kembali di pinggirnya tadi, jadi akan terjadi penebalan. Kemudian persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Kemudian pada minggu ketiga, sel telur yang matang lepas dari dinding indung telur. Dan yang keempat, ini ya, telur mencapai rahim jika telur tersebut telah dibuai. Jadi kalau dibuai, dia akan
masuk ke uterus atau rahim tadi ya, kemudian tertanam implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi akan meluruh atau keluar bersama lapisan dinding rahim. Sudah? Belum. Belum. Ya, ini dulu. Jadi pada siklus head ini yang terjadi penebalan tuh pada ini ya, dinding rahimnya atau uterusnya. Sudah, Mbak? Belum? Ya, ini dulu. Ini apa ini? Sampun? Sampun. Udah ya. Terus sekarang masuk ke sini. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Jadi di sini ada gonore ya. Gonore itu penyakit kencing nanah. Penyebabnya apa? Bakteri Neisseria gonorrhea. Kemudian jadi ini kencingnya itu nanah ya. Kalau kita pipis kan kencingnya tuh ini air pipis tuh ya. Nah, di sini nanah. Kemudian chlamydiasis. Penyebabnya apa? Bakteri Chlamydia trachomatis. Terus sifilis. Sifilis itu penyakit raja singa. Nah, ini sering keluar tuh sifilis ini. Treponema pallidum. Ini sering keluar ya. Sama gonore ini juga. Jadi ini penyakit-penyakit akibat ini ya, seks bebas. Jadi menyebabkan ini sifilis, berganti-ganti pasangan, kemudian gonore, chlamydiasis, candidiasis, ini keputihan ya. Kalau ini penyebabnya jamur. Kemudian herpes, penyebabnya virus herpes. Nah, soal yang nomor 6 ya. 6. Tulislah apa penyebab penyakit gonore dan sifilis. Apa penyebab penyakit gonore dan sifilis? Ini jadi kalian tulis penyebabnya. Kalau ini bakteri Neisseria gonorrhea, kalau ini bakteri Treponema pallidum. Penyebab apa, Bu? Penyebab penyakit gonorrhea. Ini kalian tulis ini nanti. Dan sifilis. Sifilis atau raja singa. Nah, ini penyakit kemaluan ya. Penyebabnya adalah ini, bakteri Treponema. Sifilis, Bu. Ya. Sifilis atau raja singa, nek gonorrhea itu penyakit apa? Kencing nanah. Jadi memang pipisnya itu nanah ya. Sakit sekali jadi. Ini terjadi bila ini ya,
berganti-ganti pasangan, jadi seks bebas, itu akan menyebabkan banyak penyakit pada kemaluannya. Jadi di kemaluannya itu kalau ini untuk pipis sakit sekali, karena yang dikeluarkan bukan air pipis biasa, tapi berupa air nanah, karena terjadi banyak infeksi ya. Infeksi itu berarti apa? Ya sel darah putih udah kalah ya dengan penyakitnya, kayak imunnya, sehingga terjadilah ini. Hanya harus selalu ya menjaga pergaulan, jangan sampai pergaulan bebas. Punya teman itu ya pilih-pilih, jangan asal teman. Jadi kita melihat teman itu baik apa enggak, karena kalau teman yang enggak baik itu akan mempengaruhi ini ya pergaulannya. Cari teman yang baik, kemudian hati-hati itu minuman keras, apa narkoba, kalian harus berhati-hati sehingga tidak terjadi pergaulan bebas. Karena biasanya kadang sering tuh kalau sudah ini ya kena misalnya minum minuman keras, itu akan kontrolnya hilang ya, nanti menyebabkan ya ini bisa ke narkoba, bisa ke pergaulan seks bebas, jadi ke mana-mana. Sudah? Sudah? Nah, ini. Sekarang soal yang terakhir. Jadi kesehatan organ reproduksi. Jadi menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Jadi kalian berganti-ganti, misalnya dalaman itu berganti. Terus mengonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Sekarang kan makanan itu seringnya tuh mie itu jelas ya enak. Kenapa mie itu banyak mengandung ini ya, bahan pengawet, bahan zat aditif ya, zat penyedap, tapi disukai karena enak. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan sering-sering. Boleh tapi jangan sering. Jadi di sini mengonsumsi ciki, senangnya sekarang kan biasanya ciki-cikinan, mie, terus minuman ya minuman ini ya sudah di botol itu, minuman gelasan itu. Nah itu jangan sering-sering, boleh sih boleh, tapi jangan sering-sering. Terus tidak mengenakan celana yang terlalu ketat, karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Jadi yang longgar ya pakaiannya. Di sini seringnya kan sekarang seneng baju yang ketat-ketat itu. Nah ini enggak baik ya. Cari yang baju yang longgar. Maksudnya ya pas lah, tidak terlalu ketat. Terus mengenakan pakaian dalam berbahan katun. Kenapa katun? Karena dapat menyerap keringat. Jadi dapat mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Jadi bakteri itu memang suka pada tempat yang lembab ya. Misalnya ada habis dari pipis,
basah atau enggak dikasih tisu basah, nah itu lembab. Itu bakteri mudah sekali menyerang. Jadi kadang ini ada ini ya gatal-gatal atau bintik-bintik apa merah-merah itu karena akibat tidak bersih ya. Jadi kurang bersihnya menjaga ini di dalam pakaian dalamnya. Terus sering ganti, misalkan sering ganti. Jadinya kalau yang jelas kalau lembab itu perlu ganti ya. Makanya pakai tisu biar enggak basah. Karena kalau basah tuh jamur apalagi suka sekali pada tempat lembab. Yang mudah itu kalian lihat bisa di tembok-tembok atau di lemari. Kalau lembab kan ada putih-putihnya jamurnya itu hifa. Miseliumnya itu banyak. Tapi kalau kondisi yang kering tuh jamur tuh nggak mau. Bakteri juga. Jadi ini dijaga. Pakaian dalam misalnya habis olahraga, berkeringat, ya jangan langsung mandi, dihilangkan keringatnya dulu, didiamkan, habis itu baru dilap, terus sudah kering, baru mandi. Terus yang ini yang terakhir, tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Nah ini ya. Jadi kalau AIDS ini daya imunnya lemah sekali ya. Jadi hampir kalau digambarkan itu gini. Kalau ada daya imun itu ibarat tentaranya ya, tentaranya di tubuh kita. Kalau penyakit yang lain, misalnya flu, itu tentaranya itu bisa memukul. Jadi ada penyakit itu akan dipukul oleh tentaranya, daya imunnya itu ya. Mati, hilang, bisa hilang flu apa, kemudian penyakit yang lainnya. Nah, misalnya gatal-gatal atau apa. Tapi kalau AIDS ini tentaranya kalah. Jadi kalau tentara di dalam tubuh kita, daya imun kita itu ada misalnya terserang AIDS, nanti ada penyakit yang lain itu masuk. Itu tentaranya tuh kalau berperang dengan penyakitnya itu akan kalah. Karena apa? Di sini daya imunnya lemah sekali, AIDS ini. Jadi kalau kena sakit apa itu mudah masuk ke tubuh. Hampir bisa masuk ke tubuh semuanya. Sehingga sakit ini. Karena daya imun tadi yang terlalu lemah. AIDS ini berganti-ganti pasangan ya. Akibat dari itu. Jadi karena seks bebas kemudian akan mengakibatkan penyakit ini AIDS yang mudah mematikan ya. Jadi hati-hati. Sifilis itu juga kemaluannya itu sakit sekali ya. Di sini terjadi ini apa? Sakit pada kemaluannya atau rajasnya. Ini bisa juga ini ya. Kencingnya berupa kayak nanah. Ini bisa di sini. Jadi bayangin kita kalau tangan aja, tangan itu kena luka, kemudian bernanah dikit gitu.
Itu aja sakit sekali ya. Apalagi pada kemaluan. Ya, jelas-jelas sakit. Nah, sekarang dari kesehatan organ reproduksi ini, soal yang terakhir, berikan apa Bu? Bentar. Berikan ini cara-cara menjaga, berikan cara untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Ini tugas Bu. Ya, yang terakhir, nomor terakhir. Menjaga apa Bu? Menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang turun casku ya. Ya minimal 3 cara ya. Kalian tulis 3 minimal. Bu ini tugas Bu. Iya, itu yang nomor terakhir. Dikumpulin Bu. Loh, tadi sampai nomor 5 ya tadi? 7, 7, ini terakhir 8. ini 7. Sekarang 7 ya? Iya. Nah, Nomor 5 sama 6-nya belum Ibu aku Bu. gimana? Saya nomor 5 sama 6-nya belum tuh Bu. Tadi. Nomor 5 sama 6. Belum. Nah ini tadi sifilis sama gonore sudah belum? Apa penyebab penyakit gonore? Apa penyebab penyakit sifilis? Sudah ditulis belum? Nih penyebabnya. Kalau gonore, Neisseria gonorrhea. Kalau sifilis, Treponema pallidum. Ini tugas keberapa, Bu? Ini yang ke-7 ini. Ini tugas, masuk tugas kedua toh? Kemarin tugas pertama. Iya. Tugas kedua. Nah ini nomor terakhir. Jadi kalian pilih 3 ya. Atau kalian tulis mungkin pengalaman sendiri. Menjaga kebersihan dengan apa dituliskan yang sendiri ini. Contoh-contoh. Boleh juga gunakan ini. Jadi pakaian itu memang yang paling bagus berbahan katun ya. Atau ini apa? Kaos yang menyerap tuh ada juga. Kaos dalam untuk laki-laki putih itu biasanya menyerap juga. Jadi kalau keringatnya terserap itu kan terjadinya tidak lembab. Kalau tidak lembab itu akan mengurangi perkembangan bakteri dan jamur. Jadi ya untuk kesehatan organ reproduksi yang pertama ini ya menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Kemudian ini kalau menjaga kebersihan ya jelas dijaga itu maksudnya dibersihkan ya. Kemudian menggunakan
pakaian yang jangan yang lembab, yang kering. Kemudian mengonsumsi makanan yang higienis, cukup nutrisi. Terus steril, saya tidak kena ini ya, kotoran-kotoran atau debu. Kemudian bebas racun. Dan bahan kimia berbahaya. Jadi bahan kimia berbahaya itu zat pengawet itu ada penyedap, ada pemanis, ada juga pengawet. Jadi dari penyedap, pemanis, pengawet, pewarna. Itu bahan-bahan yang berbahaya, kadang banyak ya yang tidak alami. Akan membahayakan untuk kesehatan tubuh kita. Terus nih, sekarang kan pada suka celana pensil itu ya, nah, ketat. Coba perhatikan. Nah ini celana yang ketat-ketat tuh kadang sekarang suka ya. Nah ini ternyata menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Bisa menyebabkan itu kalau memang ini terlalu ketat ya. Jadi gunakan yang longgar. Tapi kadang sekarang malah kadang nggak peduli ya. Jadi ketat enggak apa-apa. Padahal ini akan menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Jadi jangan cari yang ketat, yang longgar. Kemudian pakaian dalamnya ya ini tadi ya berbahan katun atau yang bisa menyerap keringat. Karena dari jamur-jamur ini tadi, ini sukanya itu yang lembab. Jadi dari candidiasis, herpes genitalis, sifilis, gonore, chlamydiasis ini itu akan menyebabkan ini. Nah, makanya di sini mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Jadi gunakan jangan yang lembab. Tapi misalnya habis kamar mandi pakai tisu. Jadi kering ya. Celana dalamnya itu enggak basah. Kemudian yang terakhir nih, tidak melakukan hubungan seks bebas. Nah, ini akan menyebabkan ini tadi ya AIDS dan sifilis. Sangat berbahaya sekali. Nah, ini ada yang ditanyakan dari ini tadi belajar. Hilang. Mana? Ini Pak. Ini. Hilang ya udah. Sudah ini. Oh ini. Ya.
Ini nomor 1. Hah? Bukan. Yang mana? Ini. Ini. Tuh. Yang tadi. Nomor 1 ya. Tadi ini. Apa fungsi testis dan fungsi phase difference. Nih. Nomor 1. Kemudian nomor 2. Ini toh. Ovarium. Ya. Mempunyai saluran telur yang disebut apa? Bentar, Bu. Bentar. Ini juga nomor 2 ya. Yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Tadi nomor 2 apa, Bu? Ini tadi. Ovarium mempunyai saluran telur yang disebut terus ini ovulasi. Ovulasi apa? Kemudian ini dari ini. Ini minggu keempat. Minggu keempat tadi bagaimana prosesnya? Terus ini gonore sama sifilis penyebabnya apa? Terus yang terakhir ini kesehatan organ reproduksi. Carilah 3 contohnya. Sudah pembelajaran untuk hari ini. Mungkin Ibu sampai ini itu diikuti besok hari Pak Kamis ya. Ya, itu dikerjain dulu sekarang. Besok tinggal dikumpulkan. Kalau sudah, Ibu tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Ini materinya nanti insya Allah Ibu share. Udah, mari. Habis ini masih 1 ya Pak? Ya udah. Udah Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Mrs. meminta kalian untuk mencari label, ya kan? Sudah dikumpulkan?
Sudah dicari? Sudah. Sudah. Terus sudah ditempel? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kita analisa apa sih apa namanya komponen atau bagian-bagian dari label. Gitu ya, saya tak bikin ke wordnya dulu. Oke. Oke. Label di punyamu sekarang dilihat benar-benar. Kira-kira apa sih bagian-bagiannya? Kalau kamu bingung bisa dilihat di halaman 20, page 20 yang label text of food and drink. Di situ ada bag Ruffles. Sudah? Isinya apa sih? Yang di kolom pertama, bag Ruffles itu adalah apa itu? Ya, namanya apa? Bag Raffles. Itu adalah nama produk. Nah, di tempatmu di apa namanya label yang kamu cari itu ada namanya nggak? Nama produknya nggak? Ada. Oke, misalkan dia tidak tercantum atau tertulis di apa tuh kolom tersendiri, besar, kecil pun jadi. Dan dia tidak membutuhkan banyak tempat, tapi harus ada namanya. Oke, terus kemudian di kolom bawahnya itu apa tuh namanya? Komposisi. Komposisi atau bahan-bahan. Komposisi atau bahan. Ada yang tidak ada bahannya? Apakah semua ada bahannya yang kamu cari? Ada semua ya? Oke, next. Number 3. Nutrition fact. Apa itu? Apa itu? Informasi nilai gizi. Oke, informasi nilai gizi. Sebentar.
Sebenarnya banyak ya ini ya. Bentar ya. Oke. Informasi nilai gizi ya. Info nilai gizi. Nah, kalau di situ cuma berhenti sampai di situ aja ya. 3 aja komponennya. Jadi namanya, kemudian bahan atau komposisi, kemudian ada nilai gizi atau info nilai gizi. Punyamu adakah yang bagiannya itu yang di sini? Apakah ada? Mungkin apa namanya expired date-nya, kemudian expired date tahu? Jadi batas kedaluarsanya kapan, tanggal produksinya kapan, kemudian cara penyimpanannya bagaimana, cara menggunakannya bagaimana, atau misalkan kayak Sita, ya punya aku nggak ada nama produknya, Miss. nggak ada. Nggak ada nama produknya. Jadi langsung nutrition fact. Habis itu yang apa jumlah persajian itu sama komposisi. Udah. Beda-beda ya. Jadi orang menuliskan label itu cuma nutrition fact-nya aja bisa, atau komposisinya aja bisa. Jadi paling tidak itu ada seperti itu di label. Gitu ya. Kadang malah ada yang label itu komplit gitu ya. Ada nama produk, kemudian komposisi bahannya, informasi nilai gizinya, kemudian ada apa namanya? Direction-nya atau cara pakai. Kalau kamu misalkan membeli make up misalkan. Kalau kamu mau memakai make up, wajah harus dibersihkan terlebih dahulu. Kasih ini, kasih itu, templok sini, templok situ, kayak gitu kan. Habis itu baru pakai produk itu. Itu bisa dicantumkan cara pakai. Kemudian dosis atau aturan pakai. Sembarang ini nanti komponennya ini bisa dicomot-comotin aja. Kalau aturan pakai kan misalkan kamu mau beli makanan kecil gitu, nggak mungkin ada aturan pakainya. Cara pakainya ya nggak mungkin, gitu kan? Tapi paling tidak ketika kita menemukan label suatu produk satu dengan produk yang lain, itu bagian-bagiannya ada yang seperti itu, gitu loh. Jadi tidak semuanya sama, tapi paling tidak ada minimalnya lah. Yuk, apalagi? Kelebihannya, Miss. Bisa. Kelebihan atau manfaat. Ada lagi? Kalau kamu mau kamu beli mie instan, kira-kira ada apanya? Ada apanya? Saran penyajian. Saran penyajian. Bisa. Itu direction to use atau cara penyajian. Komposisi sudah tuh. Apalagi? Expired kata Pak Islam. Tanggal kadaluarsa. Sebelum tanggal kadaluarsa biasanya ada tanggal pembuatan.
Apalagi? Apa Najwa? Putus-putus suaranya. Konsumen. Konsumen bisa itu Storage, Miss. ya. Storage, cara penyimpanan bisa. Jadi kalau tadi apa konsumen itu bisa masuk sini. Bisa masuk ke sini ya, aturan pakai dosisnya misalkan. Kalau dosisnya itu untuk dewasa segini, untuk anak-anak segini, bayi enggak boleh kayak gitu. Masuknya ke aturan pakai. Tadi Habibi apa Habibi? Storage ya. Cara Storage, ya. penyimpanan. Cara penyimpanan. Ada lagi? Barcode, Miss. Ya. Kode bar. Apa Najwa? Enggak begitu jelas suaranya. Barcode, Miss. Barcode bisa. Jadi kalau barcode itu sebenarnya apa namanya? Kalau kamu membuka barcode itu isinya memuat tentang bisa jadi nomor 1 sampai nomor 10. Tapi bolehlah. Barcode itu isinya informasi tentang produk itu juga. Dari nama produk, konsumen, komposisi, nilai gizi dan sebagainya itu sudah masuk ke situ. Bisa juga barcode. Ada lagi? Jadi ini tidak terpancang satu produk ya. Ini dari bermacam-macam produk bisa ditemukan bagian-bagian dari label itu seperti itu. Ada lagi? Sudah cukup? BPOM. Ya, Gendis. Produksi. Produksi ini masuk ke sini enggak? Tanggal pembuatan? Itu ya, tanggal pembuatan itu produksinya. Ada lagi? Kan tidak ada yang bahkan tidak pernah melihat label itu enggak ada ya. Berat bersih. Berat bersih bisa. Berat produk. Ada lagi? Ada lagi? BPOM. BPOM bisa. Apa ini? Gini ya, BPOM. Nah, kalau ini ada kelebihan. Biasanya kalau obat ya, ada itu apa namanya kontra indikasi. Di sini pokoknya pakai bahasa Indonesia biar kamu mudeng. Sudah banyak ya. Jadi begitu. Apa namanya? Ini bukan satu produk aja ya.
Jadi kalau misalkan ini nama produk, ini semua ada sebenarnya. Kalaupun misalkan nggak ada, dibungkus itu kan depannya itu sudah masuk ke nama produk. Komposisi atau bahan biasanya semuanya ada. Info nilai gizi ini ada di makanan. Cara pakai itu apa namanya, di makanan juga, atau kalau obat misalkan ini harus dimakan atau diminum sesudah makan atau sebelum makan, seperti itu. Aturan pakai atau jenis konsumennya ini di obat biasanya. Kelebihan, manfaat, kontraindikasi ini juga obat. Di makanan kelebihannya juga ada. Cara penyajian itu makanan, tanggal pembuatan, kadaluarsa ini obat bisa, kemudian makanan juga bisa. Cara penyimpanan makanan, obat bisa, barcode semuanya ada, yang pakai aja. Kemudian berat produk ada semua. BPOM, kalau BPOM itu biasanya untuk kosmetik, obat gitu ya. Tapi kalau untuk makanan ada nggak? Kalau makanan biasanya sertifikat halal. Nah ini apa? Neto. Ya apa? Sertifikat halal atau tulisan halal itu ya. Ada lagi yang pernah kalian temukan? Udah, nggak ada lagi. Kalau nggak ada. Neto, Miss. Neto. Ya, neto itu ini berat produk. Ini. T-nya 1 apa 2? Gini. T-nya 1 apa 2 sih? 2. 2. Nah, gini ya. Oke, ini mengulas tentang bagian-bagian dari label. Oke, kemudian sekarang kita analisa ya. Nah, ini nih. Sekarang tujuan dari label. Tujuan dari label. Oke, ini tujuan dari label adalah memberikan informasi secara menyeluruh dari sebuah produk. Bahasa Inggrisnya gimana? Give ini detail information about the product. Nah, ini. Dan ini apa namanya? Di soal UN zaman dahulu kala, tahun entah berantah, ini muncul. Tujuan dari label itu muncul. Biasanya cukup to give detail information. The produknya itu bisa disebutkan dia makanan, minuman, obat atau apa. Nama produknya ya. Gitu. Jadi to give detail information about the product sudah. Dan itu apa istilahnya gampang gitu loh, memberikan apa, menyebutkan tujuan dari label itu gampang sekali. Jadi ini harus diingat-ingat ya. Give detail information sudah itu. Kemudian sudah. Sekarang kita mengulas ini ya, yang task 1. Task 1 bawahnya label yang kita bahas tadi.
Look at the picture, then answer the questions based on the label text correctly. Ini LKS, page 20, task 1. Number 1. What kind of label text is it? It is about. Tentang apa itu? Label apa? Natural baked potato chip crisp. Oh, crispy. Potato crisps. So, jadi itu labelnya tentang jangan tidur loh ya. Potato. Ya, Erdina apa? Potato crisp. Bisa, tapi lebih apa namanya? Spesifiknya apa? Makanan. Makanan. Food label. Number 2, how many milligrams does the product in the text contain? Itu harusnya is ya. How many milligrams is the product? It is berapa miligram? 28. Miligram. Itu di situ gram. Kalau miligram yang ditanyakan berarti, nah kan di situ memang terteranya gram, tapi yang ditanyakan itu miligram. Miligram ke gram itu berapa? Berapa, ayo? Hafal enggak? Padahal 1000. Berapa? 1000 apa 100? 1000. 1000. 1000? Iya. 1000. 1000 apa 100? Mili. Ayo berapa? Nanti dijadikan miligram sendiri ya. Karena Mrs. nggak hafal. 28 gram. Terus dijadikan miligram. Gitu. And then number 3, what nutrition does the product in the text contain? Itu pakainya harusnya is lagi. What nutrition is the product in the text contain? Jadi produk itu mengandung nutrisi apa aja? Ya itu semuanya itu. Jadi dari kaloris, fat, kemudian apa-apa itu, kemudian ada vitamin dan sebagainya. Itu semua ya. Terus gak usah disebutin. Di nutrition fact. Ini. And then number 4, how many percent does the product in the
text contained totally. Jadi kalau totally itu berarti dihitung aja persenannya itu. Karena di sini pertanyaannya kan berapa persen apanya, nggak disebutkan apakah fatnya atau kolesterolnya. Jadi cuma persen aja. Jadi itu apa namanya itu ada something missing ya. Yang ditanyakan apa? Cuma persen aja berarti itu nggak ada jawabannya itu. Lewati. Lewati. Karena persen dari apa tidak jelas. Number 5, mention ingredients of the product in the text, in the label text. Tahu ya? Jadi nggak usah dibahas terus gone ya ngono kuwi. Di bawahnya apa tuh? Name of the product itu. Semua ingredientnya. Ingredientsnya dijawab satu-satu, disebutkan satu-satu. Oke, kemudian yang task 2 work in pair ini nggak usah. Write conclusion of the following label text. Ini sebenarnya sama sih. Kalau namanya tidak tertera. Kemudian nilai gizinya ada sembarang lah. Nanti ini cuma kesimpulan aja. Kemudian yang task 3 text structure-nya itu apa namanya? Yang tadi loh, yang di atas ini tadi loh. Kayak ini, nama produk, komposisi dan sebagainya. Nah, itu nanti tergantung dari teksnya. Jadi antara label satu dengan yang lain itu kan cara pembuatannya beda. Nah, nanti text structure-nya itu berdasarkan urut-urutan dari label yang disajikan. Kalau ini kan labelnya banyak, ada 3. Jadi sebutkan apa namanya tuh komponennya aja. Kemudian language feature-nya biasanya dia pakai deskriptif apa tenses-nya itu pakai present tense karena kadang ada description of the product. Jadi produk itu diceritakan. Ini nanti termasuk ini ya. Aduh. Sebentar ya. Nah, apa namanya tadi? Kalau description-nya itu ini nama produknya dulu. Komposisi boleh, kemudian kelebihan, kontraindikasi, seperti itu. Itu namanya language feature-nya. Jadi kesimpulan dari kalimatnya yang dipakai itu apa? Biasanya pakai simple present untuk menceritakan kelebihan atau manfaat, kontraindikasi, kemudian komposisinya apa itu bisa dijadikan satu. Kemudian social function itu tujuannya ini tadi ya. Ini social Nah, kemarin apa namanya membahas tentang tujuan dari teks itu kan banyak sekali pertanyaan dari goal, aim, purpose, kemudian written to, intended to. Itu sudah kasih ya itu ya? Sudah belum?
Harusnya sudah. Nanti dibuka catatannya. Kayak gitu. Jadi social functionnya itu to give detail information about the product. Sudah. Ada yang mau tanya? Jadi cuma ini aja sih yang dijelaskan tentang label karena ini tidak begitu rumit. Kemudian jawaban-jawaban itu ada di teks semua kecuali nanti yang tersirat. Jadi dia pakai kalimat yang lain kemudian apa kayak tadi ya yang nomor 2 tadi Taswan yang nomor 2 di sini di apa sebutkan gramnya kemudian kamu disuruh ngitung miligrams itu namanya tersirat. Kalau tersurat itu sama persis. Kayak gitu. Any question? Ini Mrs. simpan nanti Mrs. share nanti ya. Ada pertanyaan? No. Okay, if there is no question, label, yeah. If there is no question, I will end this session. Terus ini Miss Bu Sinta mau sedikit ngobrol dengan kalian. Jangan dimatikan dulu. Oh 9C aja. Katanya yang 9C aja. Jadi habis ini selain 9C boleh keluar. Okay, thanks for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang 9C jangan keluar dulu. Selain 9C silahkan keluar.